aku mau nanya, kasus apa sih yang paling berkesan yang pernah Bu Mayang tangani? Misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan self harm pada remaja, ya, perilaku menyakiti diri sendiri yang orang tua awalnya nggak tahu gitu, ternyata baru belakangan tahu. Misalnya kok ternyata di di kamar anak saya suka ada tisu, ada bercak-bercak darahnya, itu apa, tapi anaknya nggak pernah mau bilang misalnya. Nah ternyata setelah digali ada perilaku menyakiti diri sendiri dari anak itu. Nah penyebabnya kan macam-macam ya. Ada karena kecemasan, ada karena dia stres, ada dan lain-lainnya lah, banyak. Nah itu biasanya sih kasus-kasus yang lumayan menantang untuk ditangani. Oke. Kalau pada kasus-kasus seperti itu kan kayaknya nggak mungkin satu kali pertemuan langsung selesai gitu ya Bu ya. Biasanya tuh kalau kasus-kasusnya seperti itu butuh berapa lama? Mungkin berapa bulan range-nya atau mungkin tahunan itu berapa lama Bu untuk menyelesaikan itu? Sebenarnya sangat sulit ditentukan gitu, tergantung dari kooperatif atau tidak pasiennya, si anaknya itu sendiri. Kemudian kita lihat di lingkungannya, misalnya orang tuanya juga seberapa bagus attachment atau kelekatan dengan anak dan kemampuan komunikasi ke anaknya juga, karena ini kan perilakunya lumayan berisiko ya, perilaku berisiko ya. Jadi kita kan harus koordinasi juga nih dengan orang tuanya. Nah seberapa mampu nih, trustnya juga gimana nih antara anak ke orang tuanya gitu. Kemudian juga seberapa anaknya mau terbuka. Banyak juga yang datang itu belum mau ngobrol, jadi masih butuh ada bondingnya dulu. Nah itu nggak bisa ditentukan berapa lama. Baiklah. Tadi nih Bu, yang spesifik kasus yang tadi kan berarti misalkan orang tuanya di awal tuh nggak ngeh nih kalau anaknya itu ada kecenderungan untuk melakukan si self harm tadi itu lah Bu. Berarti si orang tua itu awalnya membawa anaknya ke psikolog anak tuh kasusnya apa Bu? Apa karena ini anaknya diam-diam aja atau komunikasi biasanya karena belakangan terlihat ada perubahan perilaku. Misalnya lebih menarik diri ya anaknya, atau yang tadinya dia suka melakukan kegiatan apa, nah ketertarikannya kok jadi kurang ya, kok dia jadi udah nggak menjalani hobinya, kok kelihatan lebih murung biasanya, atau justru lebih keluar tuh, justru lebih agresif anaknya, kok jadi lebih gampang marah-marah. Dan ada juga yang kecurigaannya, misalnya itu tadi nemuin tisu misalnya di sekitar kamar anaknya, kok ada bercak-bercak, atau anaknya kok selalu pakai tangan panjang, udah nggak pernah pakai tangan pendek. Makanya orang tua juga perlu ya, anak-anak yang remaja untuk dipegang badannya, dipegang kulit anaknya, pegang tangannya, untuk kita juga sekedar ngecek gitu ya, di balik bajunya ini ada luka-luka atau enggak. Biasanya remaja-remaja itu kan berisiko ya, mereka ada kecenderungan gitu untuk stres tinggi, atau dia ngikutin tren tertentu, itu kadang-kadang juga kayak gitu Dok gitu. Jadi sering-sering untuk dicek anaknya badannya, misalnya pas mau berangkat sekolah salim lihat tangannya, mau lagi tidur coba dicek. Baiklah, itu sih yang biasanya kelewat tuh kayaknya itu ya Bu ya dari orang tua. Apalagi kalau orang tuanya tuh dia pekerja, jadi ya udah jarang ketemu sama anaknya, pagi-pagi udah berangkat ke kantor, nanti pulang mungkin anaknya udah istirahat juga kan. Konsultasikan segala keluhan itu tadi yang sudah disebutkan ke psikolog anak, utamanya psikolog anak di PHBU Ibu Mayang.